Jangan berisik ya, Meh. Hah? Jangan berisik. Hah? Jangan berisik. Aik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama Khadijah di Imutihub pada sore kali ini. Invite. Bentar, udah. Oke, selamat sore dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi teman-teman, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, bahwasanya insya Allah pada sore kali ini kita akan ada collaboration ya bersama dokter terapi imun, Dr. Rita Ariyanti, ya. Yang pada sore kali ini bagi Bapak Ibu semua ya, yang baru bergabung atau yang sedang mencari solusi masalah kesehatan secara alami, tuntas dan menyeluruh, maka Bapak Ibu semua harap menyimak hingga akhir agar informasi yang disampaikan bisa didapatkan dengan sempurna atau dengan utuh ya. Sekali lagi Bapak Ibu semua, Special Food Imun Cerdas ini ya bukan untuk berbagai macam masalah kesehatan penyakit, tidak, tapi kita akan fokusnya untuk menyeimbangkan, menguatkan dan menenangkan sistem imun, mencerdaskan sistem imun. Sehingga sistem imunlah nanti yang akan menyelesaikan berbagai macam masalah kesehatan. Oke. Mungkin kita mulai dulu ya, dokter, dari pertanyaan yang pertama nih, dokter, yang sering banget ditanyain. Ya. Apakah dokter, apakah sistem imun ini ya merupakan pondasi dari kesehatan tubuh kita nih, dokter? Apakah dia benar-benar berpengaruh itu terhadap kondisi tubuh kita atau bagaimana, dokter? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. pagi, semangatnya semangat pagi ya, biar Oh, nggak iya. muda. Semangat. Selamat sore Bapak Ibu semua. Jadi kita collab lagi sore ini ya. Sebenarnya membicarakan imun ini buat saya jadi sekarang bikin semangat banget ya.
Pertanyaannya kalau kenapa apa dia pondasi ya gitu ya. Nah, Mm. kita kita nih bisa ngobrol, kita bisa join live, kita bisa makan minum umpamanya mungkin sambil sambil buka-buka HP juga. Itu gara-gara sistem imun kita juga loh, ya. Kalau kita nggak ada sistem imun, kita nggak bisa nih ngerjain kayak gini nih. Udah nggak di sini nih. Kan sebenarnya yang bikin kita bisa ngomong sambil bicara ya sambil sambil menatap layar sambil mikir gitu itu kan semuanya gara-gara sinap-sinap saraf ya sinap-sinap sarafnya nih nyambung gitu loh ya jadi kita bisa bisa memfungsikan penglihatan pendengaran kemudian apa pikiran dan segala macam itu saraf kita jalan nih ya sistem saraf ini jika sehat ya bisa kayak gini nih bisa bisa kolaborasi bisa join bisa segala macam ngerjain apa-apa ya ini karena sistem saraf itu didukung oleh sistem imun berarti kan sistem sarafnya bagus sistem imunnya bagus untuk persarafan ya tapi kalau kamu sambil kalau apa namanya sistem imunnya jelek berarti kan sebenarnya yang kita kerjain ini nggak bisa gitu ya ya, ya mungkin Bapak Ibu banyak juga yang ya saya sih sangat baik ya. Saya sih pikirnya yang join ini semua sehat ya. Sehat atau Amin. terlihat sehat nih Bapak Ibu, ditulis ya di kolom komentar ya. Sehat atau terlihat sehat nih. Karena menurut WHO ya dari 100% populasi itu yang terlihat sehat itu 70% loh. tujuh Wow, puluh tinggi banget, persen. dokter. Iya, jadi yang 15% tuh katanya yang benar-benar sehat. 15% loh cuman. Yang 15% lagi itu sakit gitu. Dan itu berada di rumah sakit. Mestinya juga juga nggak bisa lah ya sambil ngikutin acara live kayak gini ya. Jadi coba ditulis ya Bapak Ibu di kolom komentar pengen tahu nih Bapak Ibu ini sehat apa terlihat sehat. Wah, Jadi ngeri. acara acara sore ini memang kita pengennya bukan terlihat sehat ya. Kita pengennya sehat Bapak Ibu. Kita pengennya sehat tapi bukan melalui obat-obatan. Bukan melalui sesuatu yang bikin sistem imun kita sehat sesaat ya. Tapi kita pengennya sehat itu memang sistem imunnya sehat. Jadi persarafannya kita bagus, kemudian sistem perdarahan juga bagus ya kan bisa berkegiatan dengan normal, bisa bersosialisasi juga dengan lancar, kan gitu ya, Mbak Khadijah ya. Betul, dokter pengen banget lah setiap kalau bisa lakuin apa aja tuh kita rasanya fit, bertenaga. Kalau sedikit-sedikit sakit malah nggak ada energinya juga, dokter. Ya iya, sakit maunya tidur, tempat tidur. Harus ada sesuatu yang bikin nyaman, bener nggak? Kalau Nah, udah pernah merasakan sakit, nah sehat itu sesuatu yang harus disyukuri. Sehat itu sesuatu yang luar biasa pastinya ya. Tapi kalau kita sehat terus, kayaknya juga agak susah ya mensyukuri nikmat sehat tuh ya. Nikmat sehat kan harus disyukuri ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Jadi orang suka lupa tuh, kok jadi ceramah ya. Orang suka lupa bahwa kita suka mengabaikan dua nikmat nih, ya nggak? Nikmat sehat dan nikmat nikmat longgar waktu. beruang. Jadi Benar, mestinya benar. longgar waktunya kita pakai untuk sesuatu yang bisa mendatangkan apa ya? Pahala kah ya kayak ayo kita bantu orang, kita sambil bicara. Live TikTok ini bisa benar-benar bermanfaat loh kalau digunakan pada tempatnya ya nggak kita berbagi seperti ini niatnya memang membantu dan Bapak Ibu sebenarnya juga bisa ngikutin ya Bapak Ibu juga sepertinya sebenarnya bisa untuk melakukan juga gitu ya. Iya, benar nih Bapak Ibu malah bisa berbagi nih kalau misalnya ngerasa ada yang butuh konsultasi terkait kesehatan, ya tentunya juga bukan berdasarkan obat-obatan yang kita informasikan ini Bapak Ibu semua adalah alternatif yang memang sudah ada di dalam tubuh kita, ya yang sudah ada tadi tuh sampai dokter bilang juga bahkan sekecil kita live, kita bisa berbicara dengan orang lain itu semuanya dipengaruhi oleh sistem imun atau karena kenapa? Karena sistem imun itu mempengaruhi syaraf ya dokter ya.
Iya, sambungan-sambungan sarafnya berarti lancar. Sinap-sinap sarafnya berarti bagus. Nah, Nah, itu seperti itu. sistem imun tuh yang ngerjain tuh. Makanya, kenapa nanti kita nih Bapak Ibu semua ya juga bisa berbagi kebaikan dengan cara share live ini ke saudara-saudara atau tetangga atau kenalannya ini yang kira-kira membutuhkan solusi masalah kesehatan yang sudah berobat ke sana kemari tapi belum menemukan jawabannya atau sudah juga mencoba banyak hal tapi kok rasanya badan ini kok belum fit-fit juga nih mungkin bisa jadi jawaban untuk untuk Bapak Ibu semua di sini. Seperti itu. Nah, dokter, tadi kan kita juga udah ngebahas nih kalau sistem imun ternyata sangat sedetail itu. Nah, pertanyaannya nih, yang terlihat sehat ya, dokter. Kira-kira untuk orang-orang terlihat sehat ini, apakah memang dia ini sebegitu kuatnya atau memang nanti baru kerasa sakitnya di akhir? Itu sepertinya kenapa dokter penyebab orang-orang bisa terlihat sehat itu? Kita kalau di jalan gitu, kita tahu nggak bahwa ada orang sakit atau terlihat sehat? Kamu Kalau pakai kerja, masker doang sih, dokter. ya kamu kerja, kamu lagi di mall, lagi belanja, ya lagi sekolah, lagi kuliah, ya orang itu kan banyak pasti yang ikut ya. Orang tuh pasti banyak di situ. Tapi apa kita tahu dia tuh sehat apa terlihat sehat kan nggak tahu kan? Ya kan? Iya Yang kan? tahu cuman dia. Karena apa? Di tasnya mungkin dia bawa obat. Ya enggak? Yang diabetes tuh dia bawa obat diabetes. Nah, itu dia bisa bisa berkegiatan karena tadi pagi umpamanya atau tadi siang dia udah minum obat diabetes sebelum dia makan gitu kan. Jadi gulanya terkontrol, badannya enak, dia bisa berkegiatan gitu. Ya, atau mungkin sebelumnya dia harus suntik tuh. Ya, kalau teman saya pernah nih kita ketemuan gitu. Tiba-tiba dia buka buka kancing baju di perut gitu, dia buka, terus dia ambil suntikannya, disuntik tuh perutnya. Ya, dia suntik insulin gitu di tengah-tengah kita lagi ngobrol. Ya, karena kan kita nggak tahu ya. Jadi yang terlihat sehat itu ya mungkin dia punya darah tinggi, ya mungkin dia punya darah tinggi, dia punya sakit jantung, dia punya apa namanya fungsi apa fungsi pankreasnya juga udah mulai jelek atau mungkin mungkin dia sudah mempunyai kanker tapi belum bermanifestasi ya. Karena apa? Karena tiap hari itu tubuh kita membuat sel kanker. Tubuh kita tuh membuat sel kanker sampai sekitar 5 ribuan, 3 ribuan, 5 ribuan sel kanker setiap hari ya. Kok gitu Bu Dokter? Iya memang yang bikin kanker kan kita sendiri ya. Kita bukan dapat kanker dari orang lain ya kan? Ya enggak? Kita dapat kanker karena Oh, sel kita berubah, bermutasi. Sel normal ini terganggu karena mungkin kita makan makanannya kan sekarang juga udah nggak ada makan makanan biologis ya. Makan makanan kita ini banyak apa yang tuh dokter? berpengawet. Biologis itu dalam arti kata nggak ada pengawetnya, nggak ada pestisidanya, nggak ada pewarnanya kan gitu kan. Makanan biologis itu kan makanan sehat. Tapi coba lihat makanan kita sehari-hari. Makanan kita sehari-hari apa Bapak Ibu masih makan seperti itu? Bisa makanan yang tanpa pengawet, tanpa pewarna, segala macam ya. Buah aja katanya juga ditempelin pestisida kalau nggak cuci bersih. Atau dilipet, dibungkus sama lilin supaya tahan Lilin, lama. iya. Ya kan? Coba, sekarang coba apa saya juga makannya sehat? Enggak juga Bapak Ibu. Saya makannya sama Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kita harus sadar bahwasannya kalau makan seperti itu berarti saya harus bikin tetap sistem imun kita bagus dong. Ya enggak? Jangan sampai terganggu karena makanan-makanan itu yang menyebabkan perubahan tadi, perubahan sel menjadi sel normal kita jadi sel kanker gitu ya. Jadi makanya sekarang juga sel kanker kemarin kemarin siapa ya yang konsultasi ya anaknya bahkan anaknya masih baru umur 1,5 tahun sudah leukemia. Wah, Ya, jadi masih bayi udah leukemia tuh dari mana tuh coba? Saya juga bingung tuh. Anaknya memang umur berapa? Saya tanya gitu. Masih bayi dokter udah leukemia. Ya Allah. Ya sudah saya bilang yang paling aman ya cuman minum minum terapi imun ini ya. Special food imun cerdas tuh katanya Khadijah. Keren kan?
Iya, Jadi bukan di teman-teman sekali ini, lagi ya. ya kan? Masih bayi gitu loh, masih bayi udah leukemia. Coba masih muda sekarang, umur-umur kanker itu makin muda, makin muda, makin kesini makin muda. Jadi kenapa? Apa yang terjadi? Apa makanan ibunya waktu ibunya masih mengandung juga apa namanya? Ya begitu ya kita bilang orang bilang makannya makan jorok ya. Bukan sebenarnya bukan jorok ya. Kita nggak tahu apa yang kita makan gitu kan? Wow, ternyata Gitu. itu berarti semua orang itu berpotensi kena cancer ya, dokter. Kalau gitu apa yang bisa membedakan kenapa orang bisa kena cancer, kenapa ada yang enggak? Terus bisa nggak sih sebenarnya cancer itu dicegah, dokter? Ya bisa. Kan sistem imunnya harusnya tahu ya. Sistem imunnya tuh harusnya tahu ketika kan tadi saya udah bilang bahwa tiap hari badan kita ini bikin sel kanker. Tapi kenapa ada yang bisa sel kankernya berkembang, ada yang enggak, ada yang tetap sehat sampai tua, ya, nggak ada. Nah itu kan sebenarnya sistem imunnya juga yang kerja. Kalau sistem imunnya pintar, sistem imunnya cerdas, dia bisa tahu tuh, oh ini selnya bukan sel saya lagi. Harusnya kan gitu ya. Selnya ini bukan sel dari tubuh ini, sel ini harus dihancurkan, kayak gitu kan. Sel ini sudah bukan apa namanya jadi threat, jadi ancaman buat badan ini, gitu kan? Jadi sel imunnya akan merusak sel-sel yang sudah berubah tadi jadi kanker. Dia tidak jadi tuh, tidak berkembang. Tapi jika sistem imunnya bodoh, sistem imunnya nggak kenal, ya udah dibiarin tuh sel kankernya berkembang. Akhirnya dari stadium tidak ada, mulai stadium 1, stadium 1A, 1B, 2A, 2B terus saja gitu. Nah, itu kan kita baru tahunya setelah stadium akhir biasanya ya, atau stadium lanjut lah gitu. Tuh. Oke, terima kasih dokter. Jadi teman-teman semua ya, tadi juga sudah jelaskan dokter bahwasanya semua orang bisa nih karena adanya sel-sel kanker yang memang lahir dari dalam tubuh kita sendiri ya dokter ya. Iya. Ya, makanya untuk mengatasinya dengan cara kita menguatkan sistem imun. Terapi imun sendiri ya melalui special food imun cerdas ya, itu terbaik dalam menguatkan sistem imun dan juga mencerdaskan sistem imun ya. Untuk imun IQ dan imun modulator kami adalah satu-satunya yang sudah dipatenkan, tetapi untuk menguatkannya teman-teman, ini sudah berdasarkan riset juga bahwasannya special food imun cerdas atau terapi imun ini ya, tidak hanya sembarangan menguatkan berapa persen doang, tapi bisa sampai berapa persen? Hingga 437% bisa menguatkan sistem imun, 437% meningkatannya. Bahkan usut punya usut, jika dibandingkan, ini menurut penelitian lagi ya Bapak Ibu semua, dibandingkan dengan obat kemoterapi nomor 1 di Rusia yang namanya interleukin 2 ya, yang meningkatkan NK selnya hingga 389% ya, itu masih lebih kuatan special food imun cerdas karena bisa meningkatkan hingga 437% dengan ya notabene dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan interleukin 2 atau obat kemoterapi nomor 1 di Rusia, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang cancer nih, dokter. Tadi kan dokter ada yang udah konsul tuh anak kecil yang kena leukemia. Kira-kira dari pengalaman dokter sendiri, apakah sudah ada yang terbantu hingga dinyatakan remisi nih penyakit cancernya nih yang dokter tangani apa bagaimana nih pengalaman dokter? Kalau menangani cancer, saya sedang menangani cancer stadium 4 sekarang. Tapi pasiennya berada di Sumatera Barat, pasiennya jauh. Saya belum pernah ketemu sama pasiennya. Pasiennya ini suaminya hanya dikasih tahu, Pak, tolong hubungi dokter Rita karena ibu kan sudah sakit. Kalau nggak salah kakaknya yang minta saya menghubungi saya waktu saya sedang berada di Bandung ya, waktu saya sedang bicara di Bandung itu saya dihubungi bahwa dia kasih tahu adiknya yang seorang dokter spesialis kulit itu sakit kanker rahim kalau nggak salah. Kanker rahim, terus dia bilang sudah parah dokter, tapi karena saya pernah dengar dokter Rita bisa bantu pasien-pasien dengan kanker, dia bilang saya minta tolong. Jadi ini sudah 4 tahun ya, sudah 4 tahun. Sekarang beliaunya sehat, saya kasihnya sekarang dosis besar. Ya suaminya juga baru beli lagi tadi paket besar karena memang saya mintanya untuk kanker stadium tinggi itu dosisnya besar ya. Jadi kalau sudah terlanjur stadiumnya besar, kita harus terapi imun juga dengan dosis yang besar ya.
Karena apa? Karena kita mau memerangi sel kanker yang sudah nyebar, ya. Kita mau memerangi sel kanker yang sudah tersebar, harusnya sel-sel imun kita juga harusnya jauh lebih kuat dari itu. Ya, kalau sel imun kita juga kecil, umpamanya ibaratnya nih kita mau berperang lawan musuh yang punya senjata tank, ya, masa kita perangi dengan senapan kecil ya enggak ya? Kita harusnya minimal dengan kita minimal juga pakai tank ya kan kalau mau berperang tuh ibaratnya gitu ya. Jadi kalau untuk kanker ya sampai sekarang udah 4 tahun nih ya beliau masih sehat kalau ketika saya lihat fotonya ya. Dan suami beliau terus bersemangat memberikan istrinya terapi imun karena memang beda ya ketika kita pakai kemo ya kan Bapak Ibu taunya kalau sudah kanker pilihannya adalah operasi atau kemo atau radiasi ya. Radiasi itu untuk kanker-kanker yang masih sensitif dengan sinar radiasi. Jika tidak buang ya. Apalagi kanker payudara itu kalau sudah kanker payudara pasti dokternya sudah bilang payudaranya buang ya enggak? Payudaranya harus dibuang kalau sudah kanker payudara kan begitu ya. Jadi ada mitra saya juga waktu konsultasi sama saya itu sekitar 10 tahun ya 10 tahun 9 tahun yang lalu. Nah itu ketika dia ngubungin saya dia sudah bilang Mbak Rita ini saya punya benjolan ya kan benjolan di payudara. Saya cuma nanya benjolan itu ini sekalian ngajarin Bapak Ibu nih ya untuk membuktikan kira-kira benjolan itu jinak apa ganas ya. Kalau saya ada benjolan kita harus menanyakan benjolannya itu konsistensinya masih kenyal apa sudah keras ya. Satu, yang kedua masih bisa digerakkan dari dasar atau sudah lengket dengan dasar. Ya, kalau di payudara kan kenapa? Gimana tuh maksudnya dok? Kan kalau ada benjolan nih di payudara kan masih bisa digerakin gini benjolannya, atau kita mau gerakin dia udah nggak bisa, dia udah nempel, gitu. Kalau diginiin kan dia kalau gini kan nggak bisa digerakin nih, nempel nih, ya. Kalau masih bisa digerakin gini, berarti kan benjolannya masih bisa masih bisa bergerak, ya, tidak melekat dengan dasar. Nah, di situ kalau masih kenyal tahu ya kayak bakso gitu, itu masih kenyal tuh. Kalau keras tuh rasanya kayak kita megang batu, batu yang lebih lunak lah ya. Nah itu biasanya, apalagi dia sudah nempel nggak bisa digerakin ya, berarti itu kanker curiganya. Ya, itu 80% udah dipastikan itu kanker gitu. Nah saya cuma tanya itu sama teman saya, dia jawabnya, dokter ini udah keras berbenjol-benjol lagi, keras berbenjol-benjol dan tidak bisa digerakkan dari dasar. Ya, nah saya sudah langsung bilang itu kanker. Ya, waktu itu dia marah sebenarnya. Kok gitu Mbak Rita kan belum diperiksa. Kok Mbak Rita udah bilang kanker gitu kan. Itu yang saya pelajari. Itu yang saya pelajari ya paling gampang untuk nandai benjolan itu kanker kira-kira ganas apa masih jinak gitu waktu di kedokteran ya. Jadi akhirnya saya bilang udah minum aja langsung terapi imun ini. Saya kasih dosisnya agak besar, dosis sedang lah. Minum aja. Dia bilang, oke dokter, saya baru mau ke dokter bedah, katanya sekitar minggu depan. Dia bilang gitu, kalau nggak salah. Udah minum dulu, pokoknya minum ini, dosis ini 3 macam. Saya bilang, kalau udah kayak gitu saya udah nggak mau main-main ya. Kamu ke dokter minggu depan terserah. Habis itu dia bilang dia mau biopsi. Sesudah biopsi, dia lapor lagi sama saya, sudah ada hasil biopsi. Dia udah bilang, iya mbak benar ini kanker. Ya kan, kanker. Terus saya dijadwalkan untuk kemo, saya dijadwalkan untuk dibuang payudaranya, gitu. Memang itu kan yang jadi pegangan kami di kedokteran kalau sudah curiga kanker itu harus dibuang payudaranya. Mau nggak mau tuh, itu buat seluruh dunia tuh siapapun untuk dokter bedah udah tahu tuh. Ya, terus saya sudah bilang sama dia, nggak usah dibuang payudaranya. Nggak usah dibuang payudaranya, nanti payudaranya tetap utuh, kankernya hilang, minum terapi imun.
gitu. Dan dia nggak percaya, dia lebih percaya sama dokternya. Itu setelah kita diskusi banyak, saya mencoba mempengaruhi juga ya, berapa kali itu gitu. Jangan dibuang pokoknya saya bilang. Saya udah pernah dapat kesaksian, saya lihat sendiri ada penderita seperti itu, dia nggak mau dibuang payudaranya karena dia takut operasi, dia nggak mau datang lagi ke dokter, dia minum terapi imun ini banyak-banyak. Ya, banyak-banyaknya seberapa waktu itu saya tanya sama dia. Kayak minum, kayak makan kacang Bu Dokter, dia bilang. Kayak makan kacang tuh maksudnya berapa? Berapa aja? Saya makan 20 kayak 30 sekali makan gitu. Wow, kan saya kaget juga tuh ya. Sebegitunya dia bilang, berani banget saya bilang gitu. Dokter, ini kan untuk terapi imun ini bukan obat kimia. Dia bilang, uang bisa dicari, tapi kesehatan ini yang saya utamakan dulu, dia bilang. Apa yang terjadi pada pasien itu ternyata benar, eh, apa namanya, benjolannya hilang, payudaranya masih dan dia sehat-sehat. Ya. Jadi makanya teman saya berani bilang nggak usah dibuang karena ternyata nanti nanti benjolannya aja yang hilang. Payudaranya kamu masih ada, saya bilang. Tapi dia bilang, saya nggak mau dokter, saya nggak berani. Dokternya minta dibuang, ya udah saya rela, saya rela dibuang. Jadi dibuanglah payudaranya, ya kan? Nah, selang 4 bulan kemudian, waktu jadwal kemo, dia datang lagi ke rumah sakit itu, dia langsung masuk ke kamar kemo, dia udah dijadwalkan ya. Nah, terus kemudian dokternya masuk, dokter yang ahli kemo. Kemudian dia lihat dulu statusnya dilihat, hasil pemeriksaan lab segala macam dilihat. Kemudian dokternya ngelihat lagi ke dia lihat, dilihat ke pasiennya, ke teman saya. Terus dia cuma nanya, ini ibu siapa, digituin. Loh, kan saya harus kemo dokter, kan saya udah dijadwal, saya ini pasien dengan kanker payudara. Itu dokter udah lihat hasilnya. Dokternya cuma bilang, ibu nggak harus di kemo, ini nggak ada kankernya gitu. Jadi hasil labnya normal, jadi dia nggak usah di kemo gitu. Jadi kan, tapi karena dia sudah terlanjur ngebuang payudara, dia juga nggak bisa bilang selama saya dong, orang dia sendiri yang ambil Nggak keputusan mau, kan. iya, ngambil Tapi keputusan. akhirnya payudara hilang, tapi dia nggak kemo gitu. Sampai sekarang ini kemudian terakhir dia rajin sekali. Memang dia seorang pejabat TKI ya. Jadi uang nggak masalah buat dia. Terus tiap 6 bulan dia harus, kata dokternya, kamu tiap 6 bulan cek apa kankernya hidup lagi, apa kankernya timbul lagi. Karena memang ini ya Bapak Ibu ya, saya ingetin lagi. Kanker itu walaupun dibilang sudah sembuh, hati-hati. Karena kanker ini bisa setelah remisi, dia bisa flare up. Dia bisa tumbuh lagi. Jika mungkin sistem imun kita jelek, itu dia bisa timbul lagi. Karena sel-sel kankernya tidak hilang semua. Sel kankernya masih ada. Begitu sel sistem imun kita rendah, dia tumbuh lagi. Mungkin di tempat lain, mungkin bukan di payudara, bisa terjadi di mana, di organ apa namanya, di peranakan kita, bisa terjadi di ovarium ya, sel telur dan sebagainya ya, atau di otak bahkan, atau ke paru-paru gitu ya. Itu saya kasih tahu lagi tuh, saya ingetin Bapak Ibu yang sudah kanker, hati-hati. Jadi jangan senang waktu dokternya bilang Bapak Ibu bebas kanker terus nggak ngapa-ngapain ya. Terus maksudnya makannya itu lagi. Kita kan makanan tadi saya sudah bilang, makanan kita ini nggak ada yang bagus. Makanan kita ini pemicu sebenarnya ya, dalam tanda kutip. Makanan kita ini pemicu sel itu berubah jadi kanker. Gitu. Jadi si teman ini terakhir waktu mau PET scan dia maju mundur, dia masih takut dokter. Kalau PET scan itu kan di scan seluruh badan ya, mulai dari otak sampai kaki. Jadi dia bilang, saya nggak berani dokter, nanti ketahuan saya masih ada kanker gitu. Terus saya bilang, kamu udah minum terapi imun, harusnya kamu yakin tidak ada kanker, saya bilang gitu. Akhirnya dia memberanikan diri, dia PET scan, dan akhirnya dia menghubungi saya lagi. Dia bilang, dokter alhamdulillah PET scan saya normal, nggak ada sel kanker sama sekali. Merinding loh saya tuh, bahwa ya. Berarti kan kita berhasil dengan terapi imun ini, memang benar-benar sel kankernya hilang gitu. Ya.
dan sudah 9 tahun ya dia minum ya. Dia rajin minum sesuai sama anjuran saya. Pokoknya apa yang dokter Rita bilang itu yang saya minum katanya gitu. Sampai sekarang 9 tahun ya. Hmm. Dan dia kerjanya sekarang jalan-jalan mulu, masih jadi pejabat DKI, kemarin baru pulang umroh ya, saya ikutin juga ininya dia. Jadi Bapak Ibu, saya juga pengen lah gitu ya. Kita minum terapi imun juga, bukan untuk terapi ya. Tadi Hodija udah bilang ya, kita minum bukan untuk terapi saja, tapi kita bikin supaya sistem imun kita siap ya. Bapak Ibu, saya terakhir kerja itu tahun 2018. Berarti berapa tahun tuh? 8 tahun ya, 8 tahun lalu. 8 tahun, 2000. Saya udah pensiun 8 tahun. Nah, waktu saya kenal terapi imun ini kan udah sekitar 11 tahun lalu. Jadi saya minum ini, waktu itu saya punya darah tinggi. Jadi saya pikir, oke, saya minum aja ini. Pokoknya gimana caranya supaya saya tetap sehat. Jadi itu singkat cerita, saya sudah bisa lepas obat darah tinggi karena minum ini ya dalam 3 bulan. Kemudian saya terus minum, saya pikir sistem imun saya harus siap nih karena saya kerja di rumah sakit ya. Saya kepala bidang pelayanan medis di rumah sakit. Jadi dokter-dokter itu tanggung jawab saya, pasien-pasien saya yang jumlahnya bisa 1000-an itu tiap pagi itu cuma rawat jalan itu 1000-an ya. Belum yang di ICU, belum yang di ruang persalinan, belum yang di ruang rawat, belum yang di kamar cuci darah ya. Itu pasien-pasien saya. Saya harus punya sistem imun yang bagus supaya kalau saya menyapa mereka, saya bantu mereka, saya nggak kena sakit juga. Ya, kan di situ juga kami menerima pasien-pasien TBC yang rujukan puskesmas. Pasien TBC-nya ini bukan pasien TBC yang biasa nih, Mbak Wadija. Pasien TBC ini pasien yang yang sudah resisten dengan obat TBC biasa. Yang dikirim ke kita adalah pasien TBC yang sudah resisten obatnya. Jadi untuk diobati tahap selanjutnya gitu. Nah, kalau ketemu sama pasien itu, waduh. Ayo bang. Walaupun bukan pasien seperti itu, kita ketemu pasien TB pun kalau sistem imun kita nggak siap, kita gampang kena TB. Ya, jadi itu yang saya persiapkan, badan saya tetap saya persiapkan dengan imun ini. Supaya kalau saya juga sudah sampai saya selesai pensiun, saya tidak bertemu mereka lagi, saya tetap sehat. Alhamdulillah nih, udah 8 tahun udah tetap sehat seperti ini. Gitu Mbak Odija. Iya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya ya. Ya, yang mau bertanya boleh bertanya di kolom komentar seputar masalah kesehatan penyakit ya. Sekali lagi Bapak Ibu semua, atau yang sedang mencari solusi masalah kesehatan ya, secara alami tuntas dan menyeluruh boleh diketik di kolom komentar nih pertanyaannya. Sekali lagi kita sapa-sapa dulu mungkin ya Dok ya. Ada siapa nih? Ada Bu Lamtiar Manurung, ada Bu Siti Rosana, Bu Natia, Bu Rofikoh Hokoh. Selamat sore Bapak Ibu semua ya. Ada siapa lagi nih, kita lihat dulu. Ada Kak Cimei, ada Kak Eva Leo, Kak Yuyun, Bu Aisyah, Kak Yati, Bu Melati ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sekali lagi ya, bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan ya seputar masalah kesehatan, boleh ketik kolom komentar. Nanti kita akan bantu jelaskan bagaimana terapi imun ini bisa menjadi solusi alternatif bagi kesehatan Bapak Ibu semua. Ya, tadi dokter juga udah bilang ya, jangankan kita di ruangan yang biasa saja yang mungkin bukan nakes ya, bukan orang kesehatan ya, itu aja bisa gampang sakit, masuk angin dokter ya. Apalagi orang-orang yang benar-benar kerjanya langsung bertemu dengan orang-orang sakit. Pastinya harus membutuhkan sistem imun yang jauh-jauh teramat jauh lebih kuat. Nah, sekali lagi Bapak Ibu semua, ini bukanlah obat-obatan, ini bukanlah vitamin mineral, ini juga bukan stem cell ya, tetapi sekali lagi sistem imun itu Bapak Ibu semua ketika sudah bekerja secara optimal, menyeluruh dan tuntas ya, dia akan memperbaiki secara keseluruhan tubuh Bapak Ibu semua nih. Mungkin dari pengalaman dokter sendiri juga ada nggak nih dokter yang sudah terbantu tidak hanya satu masalah kesehatan di dalam badannya, tapi mungkin beberapa masalah kesehatan juga terbantu dalam sekali jalan dalam terapi imun ini dokter?
Ya, itu atau mah anak saya gimana? sendiri ya, nggak usah jauh-jauh. Anak saya sendiri punya asma sejak umur 4 tahun, nomor 2 tuh ya. Sejak umur 4 tahun dia punya asma karena memang ayah saya punya eksim. Ya, eksim itu kan karena sistem imunnya udah ketinggian tuh, ya. Saya juga punya eksim waktu itu, ya. Jadi anak saya asma. Manifestasinya kalau kalau pada sistem imun yang ketinggian ya alergi atau bukan alergi ya sistem imunnya ketinggian ada yang manifestasi pada kulit itu eksim ya atau Hmm. dermatitis. Kalau pada paru-paru dia kenanya asma. Nah, anak saya ini kena asma sejak umur 4 tahun. Suami saya kebetulan jadi dokter spesialis paru, ahli asma. Itu sudah bilang sama dia, kamu nggak akan bisa lepas dari obat karena memang sampai sekarang penelitiannya itu penelitian 11 tahun lalu ya. Sampai sekarang bahkan eh, asma itu tidak bisa sembuh. Jadi sudah dibilang anak saya, ya udah kamu siap-siap minum obat asma. Toh nggak masalah karena memang kami dapat dari Askes. Waktu itu Askes ya belum BPJS ya. Jadi gratis dapat dari Askes gitu, obat semprot ya. Jadi bukan obat minum, bukan puyer ya. Jadi udah disiapkan untuk anak saya untuk minum obat seumur hidup lah kata suami gitu ya. Nah, ketika kita diperkenalkan dengan terapi imun ini, anak saya pengennya ya pastinya nggak ke asma ya. Anak saya waktu itu ternyata ligamen ACL itu ligamen yang berada di tengah-tengah antara tempurung lutut apa namanya tulang yang paha sama tulang yang bawah ya. Ini ada yang namanya ligamen ACL untuk bikin kaki kita seperti ini. Ya, kaki kita bisa Hmm. bisa tekuk, bisa lurusin ya. Nah, ligamen ini putus gitu waktu main bola ya. Putusnya itu juga 2 kali tuh. Yang sebelah kiri putus tahun 1998 nggak salah. Ya, itu udah dioperasi karena dokternya udah bilang kalau tidak dioperasi kamu nggak bisa lagi main bola karena anak saya memang hobinya olahraga bola ya. Kemudian operasi itu 6 jam ya di RSCM. Nah, tahun 2014 yang kanan putus lagi nih ACL-nya. Kemudian kami datang ke dokter yang sama karena memang beliau adalah dokter spesialis bedah khusus untuk sport injury, ya kesehatan olahraga. Nah, dokternya udah bilang, Mas ini harus operasi kembali, kan Masnya udah tahu kalau nggak dioperasi Masnya nggak bisa main bola lagi. Ya, kalau nggak mau operasi ya udah main pingpong aja katanya gitu ya. Ya anak saya nggak mau lah orang dia maunya main bola ya. Jadi waktu Itu kami karena itu kenal, dokter pengaruh obat-obatannya juga atau memang karena ya, bolanya itu? ya, benar. Jadi pasien-pasien dengan asma, pasien-pasien dengan alergi itu kan semuanya biasanya dikasih steroid ya. Steroid itu untuk menurunkan sistem imun karena sistem imunnya udah ketinggian. Kalau sistem imunnya ketinggian berarti kalau kita nggak minum steroid itu asma lagi gitu ya. Atau dermatitisnya atau eksimnya nggak akan bisa sembuh tuh. Atau mungkin dia kena sinusitis gitu ya, bersin terus kayak gitu ya, alergi itu nggak akan bisa. Jadi tetap dikasih steroid itu sampai sekarang. Ya, sekarang bentuknya mungkin steroidnya apa namanya saya juga nggak ngikutin lagi. Tapi mereka pasti dikasih steroid untuk menurunkan sistem imun supaya tidak apa namanya penyakitnya tidak muncul. Ya. Nah, jadi waktu minum steroid itu efek sampingnya adalah moon face. Moon face tahu ya? Mukanya jadi gede, mukanya jadi seperti bulan katanya. Makanya dibilang moon face, muka bulan, ya. Atau mungkin jadi sistem imunnya jadi terlalu rendah karena dia nggak bisa ngontrol. Sistem imun kita nggak bisa ngontrol, jadi terlalu rendah, dia gampang kena sakit lain. Ya, dia gampang kena infeksi, dia gampang kena yang lain. Nah, anak saya ini akhirnya kena GERD. Terus dia kena sinusitis parah juga, migrainnya dia juga parah, kemudian apa namanya sakitan lah ya, maksudnya main bola juga nggak kuat lama gitu kan. Olahraga juga olahraga sebisanya dia gitu ya.
Nah, kemudian ketika ketemu sama terapi imun ini, dia cuman pikir saya harus bikin lutut saya operasi secepatnya gitu. Tapi kan waktu ketemu itu dia pakai tongkat karena memang lututnya bengkak, lututnya bengkak karena pendarahannya banyak kan putus ya. Ligamen yang kita bayangin itu kayak urat ya, urat, tapi dia putus. Ya, dia putus. Dia nggak bakal nyambung lagi kecuali dioperasi, ya. Ya, jadi itu dia minum itu dengan harapan supaya bengkaknya hilang, kemudian dokternya bisa operasi. Karena dokternya tidak mungkin operasi ketika ada bengkak itu. Ya, bengkak itu menghalangi pandangan dokter bedah untuk operasi. Ya, jadi dia pengennya bengkaknya hilang supaya operasinya lebih cepat, dia jadi bisa sholatnya normal, dia nggak sholat lagi seperti orang cacat. Dia bilang dia nggak mau sholat seperti orang cacat karena sholatnya duduk ya, kan kakinya nggak bisa digituin lagi tuh ya, kakinya nggak bisa digituin, nggak bisa ditekuk, nggak bisa dilurusin ya. Jadi dia berharap minum ini hilanglah paling bengkaknya gitu ya. Nah, padahal udah dikasih tahu bahwa Mas ini bukan hanya buat ngilangin bengkak, tapi asma bisa sembuh gitu ya. Ya anak saya nggak gubris lah ya, orang ayahnya yang dokter spesialis paru ahli asma udah bilang asma nggak bisa sembuh gitu ya. Ternyata begitu minum, loh kok dalam 10 hari apa 9 hari itu asmanya nggak kumat lagi. Kemudian migrainnya juga kok enak, kepala saya nggak harus minum bodrek, saya nggak harus minum obat sakit kepala gitu ya. Terus sinusitis itu tiap pagi tuh dia bersin bisa sampai 30-an kali tuh setiap pagi ya. Jadi satu kotak tisu tuh habis tiap hari itu ya, hanya karena dia bersin terus gitu. Nah itu tidak terjadi lagi tuh sinusitisnya waktu dia coba terapi imun ini. Dan pada waktu 1,5 bulan kemudian dia bilang kok kaki saya enak, kakinya udah bisa mulai dilurusin, mulai ditekuk gitu, udah bisa ya. Jadi dia udah bisa sholat lagi gitu. Dan dia pengen ini lagi karena kan dia seneng bola, dia pergi ke lapangan bola ketemu teman-temannya. Ya, teman-temannya heran, kok lo belum operasi kok kesini, emang udah bisa main bola gitu kan. Dia cuman bilang Bingung ya gue dokter ya. udah enak ya, bingung lah teman-temannya kan teman-temannya ikut, teman-teman SMA ini ngikutin waktu dia operasi yang tahun 1998. Itu dia harus operasi, dia pakai tongkat lama gitu. Nah ini kok yang tahun 2014 baru 1,5 bulan dia udah mau main bola lagi, nggak operasi gitu ya. Jadi ya udah tuh, jadi dia ikut dribble bola segala macam di pinggir lapangan ya gitu. Terus nah dengan ACL yang tidak dioperasi itu dia malah bisa keliling Bali ya, naik sepeda karena dia juga senang naik sepeda. Dia bisa keliling Bali yang 400 km gitu dengan ACL yang tidak dioperasi gitu. Ya, jadi itu kan macam-macam tuh penyakitnya dia tuh. Dalam satu tubuhnya dia tidak dioperasi, tidak apa-apa kok, semua penyakitnya yang diminum sama, tapi penyakit yang tadi saya sebutkan itu bisa nggak ada semua. Dan yang bikin dia akhirnya memutuskan untuk full di sini untuk bantu orang dengan terapi imun itu karena dia dimintai suami saya untuk bantu pasien HIV AIDS yang sudah dokter udah lepas tangan, semua dokter udah lepas tangan ya di rumah sakit. Semua dokter termasuk suami saya udah bilang mohon maaf kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena CD4-nya nggak mau naik, CD4-nya tinggal 2. CD4 itu apa Bapak Ibu? CD4 itu adalah prajurit imun kita ya, yang diperiksa ketika kita tahu ini berapa sih normalnya gitu ya. Prajurit imun kita tuh CD4 itu. CD4 ya, CD4. Nah, CD4 itu normalnya 400-an ribu. Tapi pada pasien ini tinggal 2. Jadi pasiennya tinggal 2 biji nih untuk seluruh tubuh ini. Wow.
Wow, 400.000 Pasukannya kedua mah tinggal dua berapa dokter? biji untuk seluruh tubuh ini, ya kan? Jadi dokter udah nggak tahu, udah lepas tangan, keluarga sudah dipasrai. Terserah bapak ibu mau bikin apa, mau dibawa pulang atau silahkan mungkin mau baca yasin segala macam dikasih di rumah sakit sampai keluarga dari Sumatera juga sudah datang. Mereka mau bacain yasin segala macam karena dokter udah angkat tangan. Suami saya suruh anak saya, bukan saya ya, suruh dia, kamu bantu dia dengan terapi imun, gitu. Nah dia bingung dong, kok saya pak, gitu, pasien papa aja nggak bisa bantuin, kok saya yang disuruh gitu ya. Nah kan kamu kan punya untuk terapi imun kata suami saya gitu. Akhirnya dia memberanikan diri, dia ke rumah sakit, dia bicara sama keluarganya dan keluarganya bersedia. Dikasihnya juga dosis agak tinggi nih ya, 3 kali 5 kalau nggak salah. 3 kali 5 2 macem. Oke, mereka setuju sambil karena dokter udah nggak kasih obat lagi, udah nggak ada lagi obat untuk dia di rumah sakit. Jadi tinggal minum itu aja. Kemudian setelah 2 minggu habis, keluarganya pesan lagi, 2 minggu habis dia pesan lagi, sampai akhirnya 1,5 bulan kemudian dibilang mas saya mau beli lagi tapi kita ketemunya nggak di ruang rawat, kita ketemunya di rawat jalan ya. Oh di rawat jalan, oh oke. Dia bilang gitu kan. Anak saya nggak tahu nih kok dia nggak dengar kabar pasien ini gitu loh. Dia kan takut juga ya, orang dokter udah lepas tangan, kalau dia udah siap-siap juga dengar kabar bahwa pasiennya meninggal gitulah ya, yang paling buruk kan itu ya. Dokternya udah angkat tangan itu tapi kok nggak dengar kabar ya, ya udahlah. Akhirnya 1,5 bulan itu minta ketemu lagi, tolong bawain lagi mas, tapi ketemu di rawat jalan. Nah di rawat jalan itu anak saya disalamin sama seorang laki-laki yang pakai masker. Waktu itu belum COVID, udah masih jauh ya, itu tahun ke-9 atau tahun ke-10 kalau nggak salah, udah 10 tahun nih ya. Dia disalamin, dibilang mas terima kasih kami dikasih tahu terapi imun ini, terima kasih ya mas. Ya, anak saya bingung, ini bapak siapa gitu kan, saya pasiennya gitu. Nah, anak saya nangis tuh. Loh kok saya bisa yang dokter-dokter spesialis di sini sudah angkat tangan, kok saya bisa ya bantu pasiennya seperti ini lagi gitu, langsung ketemu saya. Kan bukan katanya orang, dia lihat sendiri, dia jabat tangan sendiri sama pasiennya gitu. Sedih. Terus akhirnya dia pulang, dia bilang sama istrinya, kita tutup toko aja deh. Waktu itu dia punya toko baby shop ya di ITC Kuningan. Ya, dia memang nggak mau jadi pegawai orang, dia nggak mau jadi pegawai lah pokoknya saya harus hidup dengan ini saya sendiri, saya nggak mau jadi pegawai orang. Jadi makanya dia buka baby shop segala macam. Dia pikir dengan begitu kan dia punya waktu lebih banyak untuk keluarga ya, mikirnya gitu. Tapi ternyata lebih repot gitu karena semuanya dikerjain sendiri kan, mulai buka toko, mulai beli barang, mulai ngirim, mulai packing, mulai segala macam itu kerjain sendiri, malah lebih capek kan. Akhirnya dia bilang sama istrinya, kita tutup aja tokonya, kita bisnis di sini aja, kita bantu orang. Karena ini ternyata pasien yang sudah lepas tangan aja dokter kita bisa bantu gitu, apalagi pasien lain gitu. Jadi akhirnya bismillah dia bilang saya di sini aja bantu orang. Gitu ya. Jadi untuk HIV AIDS yang sudah seperti itu pun dengan terapi imun kebantu. Gitu Mbak Khadijah, luar biasa ya. Kalau ngomongin itu pengen nangis sebenarnya. Masya Allah tuh Bapak Ibu semua ya. Sekali lagi tadi sudah dokter jelaskan bagaimana tadi anaknya yang terbantu penyakit asmanya, ligamen putus, lambungnya juga, dan bahkan anaknya ikut juga membantu banyak orang yang akhirnya bisa membantu pasien pasien HIV yang semua dokter sudah lepas tangan. Bahkan udah disiapin buat yasinan ya dokter ya. Sudah pakai yasinan segala, dipersilahkan kan. Nggak bisa pulang karena tentara imunnya cuma 2. Jadi dia nggak boleh tuh ketemu satu kuman pun. Dia ketemu satu kuman pun dia bisa mati kan, tentara imunnya kan cuma 2. Jadi nggak bisa ngelawan kuman kan. Jadi dia harus tetap di dalam ruang steril waktu itu. Nggak bisa pulang juga.
Oke, sekali lagi Bapak Ibu semua ya, selamat sore yang baru bergabung, Kak Randy, Kak Lelina, kalian, terus ada siapa yang lagi nih yang dihadir dalam live ini? Ada Bu Yuyun, Bu Melati Suci Lestari. Kita akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Yang belum bertanya boleh bertanya terlebih dahulu. Yang tadi sudah bertanya kita akan jawab ya. Jadi harap bersabar dan juga langsung ketik di kolom komentar biar nanti kita punya waktu dan kesempatan untuk menjawab karena live kita kali ini juga tidak akan lama Bapak Ibu semua, kita mengedukasinya. Oke, Bu Yuyun bertanya nih dok, maaf dok, kalau sedang minum obat medis boleh langsung lepas obat nggak ketika kita mengkonsumsi terapi imun nih? Bagaimana nih dokter? Mungkin juga Ya, bisa share-share pengalamannya nih dokter. iya. Jadi terapi imun ini bukan pengganti obat Bapak Ibu dari awal ya. Jadi saya tidak menganjurkan begitu Ibu minum terapi imun, Bapak minum terapi imun, terus obatnya yang selama ini dikonsumsi itu diberhentikan. Jadi nggak begitu cara kerjanya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu minum terapi imun ini untuk mendampingi obat yang sedang Bapak Ibu minum ya. Untuk mendampingi dengan apa? Karena cara kerjanya di organ yang berbeda. Bapak Ibu kalau minum obat jantung, dia kerjanya cuma di jantungnya ya. Kita kasih terapi imun ini agar sistem imunnya yang bisa bantu agar supaya jantungnya juga bagus. Agar supaya obat yang diminum Bapak Ibu itu juga efektif gitu ya. Jadi diminum bareng mula-mula ya. Nanti biar dokternya sendiri yang akan menurunkan dosis obat atau mungkin menghentikan dosis obatnya gitu. Nah, itu yang sudah terjadi seperti itu ya. Jadi bukan pengganti obat dari awal ya. Jadi dia apa ya? Dia diminum bareng ya. Membersamai gitu minumnya. Gitu kali ya. Oke, jadi ya terima kasih dokter. Jadi Kak Yuyun sekali lagi ya, ini juga pengalaman dari dokter. Kalau Kak Yuyun nonton nih live sebelumnya juga dokter sudah bercerita, dokter tuh mantan loh. Mantan, bukan mantan orang ya. Mantan diabetes. Salah, darah tinggi. Mantan darah tinggi. Ya, Mantan jadi penderita darah tinggi. mantan penderita darah tinggi yang sudah minum obat-obatan. Nah, sekali lagi ketika kita sudah minum obat-obatan ya, Bapak Ibu semua, di sini kami sekali lagi memang kita ini ada solusi lepas obat tetapi itu juga melalui proses dan tahapan. Tentunya makanya Bapak Ibu semua di sini kami tidak hanya menjual doang tapi kita juga ada konsultasi dan juga pengawasan dari kami juga nih Bapak Ibu semua. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tadi menghubungi nomor yang tertera di bio kami ya. Boleh berteman dulu di Dokter Terapi Imun maupun di Immunity Hub ya. Bapak Ibu semua bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Tentunya nanti ada juga pengawasan dari kitanya dan juga nanti bisa dari kontrol dokternya Bapak Ibu sendiri seperti itu. Nah, Bu Dokter, wah Bang Baim sama Kak Ella nih Bu Dokter disapa. Selamat sore Bang Selamat Baim. sore Pak Baim, Mbak Ella. Wah, Oh, malu ya ada Pak Baim sama Bu Ella ya, Mbak Ella ya. oh ya dokter yang nanya itu juga nih. Seperti itu, semoga menjawab ya Kak Yuyun. Jadi nggak langsung dilepas, tapi bertahap-bertahap sampai akhirnya bisa lepas obat, sampai bahkan dokter divonis sudah resmi dinyatakan mantan penderita hipertensi. Seperti itu karena udah benar-benar lepas dari obat-obatan dan banyak banget. Bahkan yang Kak Ella sendiri ya teman-teman, Kak Ella izin ya, Kak Ella juga dulu adalah aritmia teman-teman ya, yang juga harus iya aritmia jantung yang kontrol kesana kemari itu sampai juga hingga hari ini ya, obat-obatannya juga lepas ya, kontrol juga sekali doang dan bahkan sekarang dinyatakan sudah bisa berolahraga kembali, menekuni hobinya kembali seperti itu. Oke, Kayu nanya nih Kayu, Kak, kalau kena virus herpes simplex HSV1 gimana nih dokter? Mungkin bisa dokter bantu responnya. Apakah juga bisa terbantu dengan terapi imun ini, dokter? Iya. Herpes sendiri Jadi ini. herpes ini kan penyebabnya virus ya, virus herpes. Ada herpes simplex, ada herpes zoster. Nah, kalau herpes zoster itu dia mengenai simpul-simpul saraf. Jadi dia adanya di sepanjang saraf itu kalau ada simpulnya dia di situ tuh adanya dan ini bikin sakit ya.
karena selubung sarafnya dikupas, dihilangkan sama dia. Saraf kita ini kan semuanya ada bungkusnya nih, Mbak Khadijah. Nah, pada herpes bungkus itu dirusak, jadi dia sakit sekali ya. Bahkan kena air sedikit juga kayaknya perihnya luar biasa ya. Pada herpes ini kan kulitnya ya yang juga kelihatan kena efek ya. Ini karena virus kita minumnya dua macam nih ya, yang biasa sama yang ada herbalnya gitu ya, untuk meningkatkan sistem imun. Terusnya diteruskan, pokoknya minum itu saja, diteruskan nanti sampai sabar berapa lama, karena beda orang beda reaksi, beda orang beda reaksi ya. Jadi minumnya cuman itu ya, nanti akan hilang sendiri karena obat-obatan dokter itu paling dikasih cuman antivirusnya, tapi nanti bercak yang ada di kulit itu lama tuh hilangnya. Dan untuk pulih kembali saraf itu ya 1 hari 1 milimeter ya, 1 milimeter itu jadi bukan milimeter, kayaknya lebih rendah ya, lebih kecil gitu ya. Jadi agak lama penyembuhannya kalau tidak minum terapi imun gitu Mbak Khadijah. Oke, terima kasih. Seperti itu, Kak. Siapa namanya nih? Kayo. Semoga membantu ya jawaban dari dokter ini ya. Sekali lagi Kayo, nanti bukan special vitamin cerdas atau bukan terapi imunnya yang membantu si herpesnya, tetapi tubuhnya Kayo sendiri yang membantu. Lewat apa? Dengan cara special vitamin cerdas atau terapi imun ini akan bekerja ke sistem imunnya, dikuatkan, dicerdaskan, dan diseimbangkan sehingga sistem imunnya akhirnya membantu herpes simplex HCV1-nya ini. Wah, sudah azan, Pak. Kalau ada satu pertanyaan lagi kali ya, Dok ya? Mungkin. Iya. Habis itu kita sholat ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu semua. Sekali lagi yang belum berteman terlebih dahulu agar tidak kelewatan nih live kita pada sore kali ini ya. Tentunya insya Allah akan ada juga live-live selanjutnya. Makanya harap berteman terlebih dahulu dengan cara memfollow atau klik tanda plus yang ada di akun kita di Immunity Hub dan juga Dokter Terapi Imun. Bagi Bapak Ibu semua yang langsung aja pengen konsultasi atau bertanya-tanya terlebih dahulu, kami dengan senang hati akan membantu pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua dengan cara menghubungi nomor yang tertera di bio kami. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih dokter dari Bu Yati Pratika. Dok, pasien HIV nggak bisa lepas obat. Apakah minum obat ini bisa lepas, Dok? Wah, padahal tadi baru banget diceritain ya dokter ya. Itu Iya. Pasiennya Mas Reza tuh udah minum apa nih ya? Maksudnya juga sudah dokternya bahkan sudah tangan ya dokter. Kok udah seperti ini? Masih kelihatan nggak saya? Masih? Masih ya? Masih kelihatan ya? Ya. Itu kegeser doang, Dok. Kelihatan ya? Coba. Jadi pada pasien yang tadi saya ceritakan, saya masih kelihatan ya, Mbak Khadijah ya? Saya udah nggak bisa lihat soalnya. Iya, Dok. Jadi pada pasien yang tadi saya ceritakan itu akhirnya dia periksa juga dalam 6 bulan itu virusnya nggak ada lagi ya, dinyatakan udah inaktif virusnya. Dan itu terus dia periksa karena dia juga nggak percaya dia bisa lepas obat dan terus apakah virusnya masih ada. Ternyata memang tiap kali 6 bulan dia periksa virusnya udah nggak ada lagi. Jadi memang dia stop obat. Gitu. Seperti itu Bu Yati Pratika ya. Bahkan memang secara medis ya dokter ya. Kayak tadi asma itu kan bahkan suaminya dokter itu spesialis paru teman-teman ya. Itu anaknya kena asma ya. Itu bahkan kan memang asma dinyatakan sendiri tidak ada obatnya. HIV juga pun seperti itu, harus minum obat seumur hidup dan sebagainya. Dan sekali lagi Bapak Ibu semua, kita bukan untuk HIV dan kita bukan untuk asmanya, tapi kita untuk sistem imunnya, di mana memang itu sudah ditakdirkan dalam tubuh kita Bapak Ibu semua ya. Ya sehingga nanti sistem imunlah yang akan memperbaiki, menguatkan dan mencerdaskan sistem imunnya, sehingga nanti sistem imunnya nanti akan bekerja untuk menyelesaikan penyakit HIV-nya dan juga asmanya. Seperti itu. Semoga membantu ya Kak Yati Pratika. Kalau lepas obat Dok pasti akan kembali lagi nggak? Bahkan yang pasien terakhir kemarin tuh tes labnya itu negatif HIV ya dokter ya? Iya, dia itu saya tadi bilang tiap 6 bulan dia periksa ternyata tidak kembali lagi.
ya. Pasien saya juga yang dengan autoimun dengan rheumatoid arthritis, dia juga sembuh dinyatakan oleh dokter dan dia tidak minum lagi terapi imun, tapi rheumatoid arthritisnya tidak kembali lagi. Jadi tidak ibaratnya tidak tergantung ya, tidak tergantung sama terapi imun gitu. Nanti setelah nggak minum dia akhirnya balik lagi, ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Seperti itu kayak di Pratika. Oke, sebelumnya karena sudah azan juga nih ya Bapak Ibu semua ya yang sedang kita akhiri dulu live pada sore kali ini. Terima kasih banyak loh dokter sudah bersedia. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ya. Ibu. Kita bertemu di collab selanjutnya. Iya, sampai jumpa di live collab selanjutnya. Oh iya, bagi Bapak Ibu sekali lagi, kita akan ada acara offline. Ya, jadi tidak hanya acara online ya, atau melalui live saja. Kita insya Allah akan ada acara offline-nya di Bekasi. Tepatnya di mana dokter? Hotel apa? Di Hotel Amarosa, Bapak Ibu mungkin yang berdomisili Bekasi dan sekitarnya, kami akan mengadakan seminar tentang terapi imun ini pada hari Jumat, tanggal 10 April jam 15 sore. Di Hotel Amarosa Grande, Bekasi. Ya, di Tentu Jalan saja. Ahmad Yani. Dan tentu saja Bapak Ibu semua, acara seminar ini gratis dan terbuka untuk umum, tetapi dengan syarat harus melalui pendaftaran terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang kita akan ada booking seat dulu dan memang tidak, maksudnya terbatas kursinya. Jadi ini untuk umum dan gratis, tapi terbatas kursinya. Gimana sih cara daftarnya? Daftarnya tadi dengan menghubungi nomor yang tertera di bio dokter terapi imun maupun nomor yang tertera di Immunity Hub. Seperti itu Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah bertanya, sudah share, dan juga sudah like, yang sudah follow. Yang belum follow terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Dan yang sudah follow, terima kasih sebelumnya. Semoga kita bisa semakin banyak memberikan atau menebar manfaat kepada sesama. Seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Semangat pagi, dokter. Selamat pagi, Selamat pagi. semangat. Assalamualaikum.